Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 10 Oktober 2023, teman-teman, saya akan membahas saham-saham yang berpotensi rebound setelah mengalami tekanan kuat beberapa hari yang lalu. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, pesan untuk teman-teman ini yang baru join MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, kemarin saya bahas terkait saham energi yang mendadak rebound ya, karena eskalasi politik internasional ya. Oke, baik, hari ini saya akan melanjutkan saham-saham tersebut, apakah masih ada potensi lanjutan untuk reboundnya ya. Sebelumnya kita cek dulu kondisi dari IHSG. Seperti ini adalah IHSG-nya hari ini sempat testing 6960 ya. Resistan 6960 belum mampu. Sehingga untuk supportnya masih kembali di kita ambil support terbanyak di 6874 ya. Kemudian support 38 retracement ada di 6860-an ya. Jadi IHSG-nya sebenarnya cukup oke ya ketika kondisi geopolitik internasional lagi hangat, ternyata IHSG-nya bisa rebound. Kita cek dulu kondisi dari saham-saham penggerak bursa di mana IHSG-nya sebenarnya cantik sekali, bisa sepertinya hampir 1% tadi ya. Closing-nya naik hanya 0,45, 30,70-an, 30,73. Saham-saham yang menggerakkan adalah seperti ini. Kita bisa ngelihat Big Four Banking sebenarnya dominannya adalah pada naik kecuali BCA ya. Kemudian AMMN juga masih naik, ini masih naik terus nih saham. Kemudian ya seperti biasa saham IPO di hari kedua Brand 25% lagi. Namun demikian untuk BRPT-nya malah turun 8%. Namun karena ada Brand yang naik 25%, ini nggak terasa ya. IHSG-nya masih bisa closing positif. Kalau kita lihat dari ini, Eropanya malah hijaunya tebel ya. Amerika tadi malam juga udah hijau. Asia hari ini juga udah mulai hijau. Sepertinya fears-nya kok seperti berkurang begitu. Kemudian kita akan cek dulu untuk harga-harga terkait komoditas ya. Komoditas yang kemarin saya minta teman-teman untuk pantau adalah harga minyak yang kemarin sempat naik ya. Sebentar saya cekkan dulu untuk harga minyak. Ya seperti ini adalah harga minyak yang kemarin sempat rebound sampai 86 sekian. Ini sudah di 85 sekian ya. Sedikit mengalami penurunan tapi kita masih pantau kondisi geopolitik internasional. Natural gas ya mengalami ada kenaikan. Coal-nya sedikit ada turning kalau kita lihat. Gold-nya juga ada turning semuanya. CPO-nya belum. Permetalan ada yang turning semuanya teman-teman. Untuk update berita teman-teman terkait geopolitik internasional silakan dibaca sendiri. Saya di sini lebih suka mengamati kaitannya dengan komoditas ya. Karena itu yang saya pikir secara langsung akan mempengaruhi saham-saham yang akan saya pantau. Ini tadi malam kondisi chartnya Amerika sudah mulai hijau, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Kita cek DXY dolar indeksnya mengalami penurunan. Ini bagus untuk market saham ya. Kemudian VIX VIX-nya mengalami penurunan juga biasanya ketika turun marketnya oke. TRJ Commodity Index ya. Ini kalau naik berarti harga komoditas pada naik. Seperti yang saya sampaikan kemarin bisa dipantau terkait harga komoditas begitu. Baik, kita akan masuk ke bahasan terkait saham-saham apa saja ya. Saham-saham yang secara teknikal masih bagus. Baik teman-teman, TKIM INKP di video-video sebelumnya sering saya sampaikan bahwa satu saham yang naik itu nggak mungkin naik terus.
tunggu aja, pasti akan ada koreksi. Ini terjadi juga di TKIM, cantik sekali ya. Break dari 38 retracement, target ke 61, nggak sampai. Hanya di 50 retracement saja dia sudah balik arah lagi. Kenapa? Karena untuk TKIM ada satu area 50 retracement ini ya, yang panjang ini adalah merupakan support sebelumnya. Jadi dimungkinkan di situ orang sudah berani beli barang ini, teman-teman. TKIM ini jam segini asingnya belum keluar ya, 18.30 teman-teman. 18.30 asingnya belum keluar. Saya coba download data dulu sebentar. Oke, udah selesai. Sampai saat ini asingnya belum keluar. Oke, biarin aja dulu. Atau mungkin nggak keluar ya. Ya, belum keluar. Gak apa-apa daripada kelamaan ya. Jadi TKIM rebound ya teman-teman. Bagus sekali, bisa naik di atas 38 retracement, 8895. Resistan berikutnya 9450, berikutnya 10.400an. Kalau bisa naik di atas 9450 dan 10.400an, ini barang kemungkinan besar sekali untuk lanjut naik. Teman-teman bisa ngelihat bahwa dalam weekly-nya dia memang kepentok resistan ya di 10.000-an. Namun ini koreksinya kemarin pas hanya di supportnya yang kedua. Untuk TKIM kita akan cek dulu untuk kondisi dari ini. TKIM INKP, TKIM asing ininya buy at over, banyak yang ajar kanan ya, 64% buyer 64%, asingnya memang masih belum keluar datanya. Langsung kita cek saham berikutnya. Oke, kemudian adalah INKP teman-teman, sama ini, dua saham ini pergerakannya sama, koreksinya untuk si INKP dia lebih simple aja. Lebih sedikit koreksinya, lebih kecil koreksinya karena hanya sampai di 38 retracement mantul. Ini potensi up-nya dalam satu cluster ini berpotensi besar untuk lanjut naik ya teman-teman. Kenapa? Karena koreksinya hanya sampai 38 retracement, yaitu di 9950. Sudah testing resistan 10.670, itu menjadi resistan sekarang, dan berikutnya ada di 11.850. Kita bisa breakdown di sini untuk resistannya, bisa breakdown ke dalam yang lebih kecil, bisa juga begini. Kuncinya adalah di 10.800an. Kalau bisa lewat dari situ kemungkinan besar lanjut naik ya teman-teman. Dari separuh tren ini. Itu adalah untuk INKP. Langsung cek INKP. Sama asingnya belum keluar datanya. Volume biasa aja untuk kenaikan hari ini. Kemudian untuk ini brokernya kita cek dulu. Buyernya maksud saya. INKP juga bagus nih. Buy at overnya juga tebel. Dimana 60% buyer menguasai ya. Cara teknikalnya bagus. Cara buyer and over dimana dia makannya juga bagus. Kemudian ada JSMR ya teman-teman. JSMR. Langsung kita cek JSMR. Oke, ini barang juga teknikalnya sangat bagus. Koreksinya udah sampai target ya teman-teman. Jadi break 38 retracement di sini, target 61 pas banget ya. Dan kalau naik dari 61 minimal di 38 atau minimal di 4230. Kemarin udah kecapai, lanjut naik. Ini potensi untuk lanjutnya besar untuk si JSMR ini. Langsung cek di sini JSMR. Oke banget nih. Buy at overnya oke dengan 59% buyer atau buyernya mendominasi. Baik, kemudian adalah di RMA. Lama nggak saya bahas hari ini. Nah, ini di RMA secara koreksi juga sebenarnya dalam tren besar yang saya analisa ya. Ini dia, oke, saya hapus dulu. Dalam trennya dia teman-teman terjaga di 1350 supportnya, dan ini ada potensi kenaikan ya. Ada potensi kenaikan, langsung kita ukur dulu ya. Kita kecilin dulu di sini, kita geser dulu semuanya. Oke, langsung kita ukur potensi kenaikannya di sini. Ya, teman-teman, resistan 1395 berhasil dilewatin. Resistan berikutnya 1476, target 1541 untuk DRMA.
Hari ini DRMA naik dengan volume ya. Hari ini DRMA naik dengan volume. Langsung cek di sini DRMA. Asingnya, bukan asingnya nih, bayarnya buy at over besar. Kemudian masih dari bidang otomotif SMSM. Ini daily-nya bagus banget. Ini melanjutkan bahasan yang kemarin. Bahwa ini barang ada satu trend channel, memang kemarin berada di resistan, walaupun sempat keluar dari resistan uptrend price channelnya sekitar 2285, sekarang berada di harga itu juga ya teman-teman. Di weekly-nya on track, monthly on track, ini barang bagus banget. SMSM sentuh all time high ya. Oke, berarti the sky's the limit, tidak ada batasnya kecuali yang take profit. Bisa teman-teman masukkan ke dalam list buy on weakness ini saham. Oke, ini adalah SMSM, langsung cek di sini. Namun demikian kalau kita cek SMSM hari ini banyak yang sell at bid ya, banyak yang sell at bid. Wajar karena ini barang all time high, jadi mungkin ada orang yang take profit. Baik, permetalan ya teman-teman, hari ini masih melanjutkan kenaikannya nih, hari keberapa nih? Keempat. Permetalan ya, sentuh 50 retracement, saya hanya melanjutkan aja. Resistan dari ADMR ada di 1375 ya, 1375 masih belum dilewati. ADMR belum keluar juga asingnya, hari ini volumenya cukup besar. Kemudian MDKA langsung juga masih melanjutkan kenaikannya hari kedua. Teman-teman, ADMR, ADMR, MDKA ini termasuk saham yang saya bahas beberapa hari yang lalu terkait saham yang sudah tertekan lama ya. Saham-saham yang sudah tertekan lama dan memiliki potensi rebound ya. Yang potensi rebound ini udah saya bahas di video sebelumnya, saham-saham yang tertekan lama. MDKA resistan 2750, target 2871 ya. MDKA volume juga cukup tebal ini teman-teman. Kita lihat dulu untuk intraday-nya si MDKA. Intraday-nya masih cukup imbang, buy at over sell at bid, tapi di closing banyak yang buy at over ya. Langsung cek berikutnya AMMN ya teman-teman, asingnya masih belum keluar. Ini asing dari AMMN dominan ya, birunya lebih banyak. Ini barang masih naik terus, saya belum bisa ini apa-apa, buy on weakness modelnya ini barang ya. Kemudian Antam dan Inco. Sebenarnya di pagi hari ini tadi saham bagus ya teman-teman, masih melanjutkan kenaikannya 3 hari yang lalu. Namun demikian ternyata shooting star ya, ininya candlenya shooting star, artinya ada yang take profit. Wajar, ini barang adalah rebound dari dasar sehingga dimungkinkan masih ada area-area yang menjadi supply. Bisa jadi seperti ini. Dulu orang sudah pada masuk di area ini sehingga ketika harganya sentuh di harga ini ada yang take profit. Kuncinya adalah besok perhatikan apakah masih ada tekanan lagi di area tersebut untuk Antam. Kemudian cek dulu untuk Antamnya, di sini asingnya mulai beli sebenarnya kemarin, tapi data hari ini belum keluar ya. Volume juga cukup tebal ketika mulai naik ini teman-teman. Kemudian Inco sebenarnya juga sama dengan Antam tadi, ada percobaan naik tapi ada resistan 5750. Nah teman-teman, ini barang kan turun lama baru kemudian percobaan naik, jadi dimungkinkan ada resistan volume atau orang-orang yang masih nyangkut mencoba untuk keluar ketika harganya sentuh di average mereka. Asingnya untuk Inco oke, hari ini sayangnya belum keluar sampai saat saya bikin konten ini, belum keluar juga ya. Baik, kemudian ERA hari ini naik cukup tinggi ya teman-teman. Resistan 444 atau ya 445, berikutnya target 450 teman-teman. ERA asingnya cukup dominan, tapi hari ini belum keluar, volumenya masih biasa saja untuk ERA.
Langsung cek dulu untuk di sini. Era ini jelang di sesi 2 banyak yang buy at over ya, banyak yang hajar kanan. Dominasi 57%, 57% adalah buyer. Oke, kemudian terkait saham-saham ini ya, komoditi minyak ya yang kemarin saya bahas. Nah, kalau kita lihat Medco ini di kemarin masih banyak asingnya yang keluar. Medco hari ini ada take profit, teman-teman. Kenaikannya terbatas karena juga sudah sampai di 50 retracement kenaikan hari ini. Nah, jadi ini kalau kita geser dulu ke sini ya, oke. Dan ini udah kita geser dan di sini teman-teman saya akan ambil koreksi turunnya ini dan naik. Ternyata 1511 Medco ini adalah merupakan separuh dari tren turunnya. Jadi wajar ini ada koreksi di situ, ada resisten di situ. Untuk Medco. Nah, kemudian untuk Elsa juga sama ya. Elsa juga sama, ada koreksi di titik tersebut. Oke, kita akan cek dulu, ini ada sedikit error. Elsa ya, saya cek dulu Elsa. Nah, Elsa juga sama, saya bikinkan yang kanan ini dan ini juga merupakan 50 retracement. Jadi ini memang wajib teman-teman perhatikan karena di harga 410 itu adalah merupakan 50 retracement atau separuh dari tren dia ya. Nah, kemudian Akra sama juga hari ini mengalami tekanan jual ya, tekanan jual padahal Akra kemarin bagus banget. Kalau hari ini lanjut naik lewat 1554 bagus banget. Ya, diperhatikan aja teman-teman untuk supportnya Akra jangan sampai turun lagi di bawah 1440. Kalau turun dari 1440 dia kembali ke satu range sideways ini. Baik, kemudian kita cek dulu untuk buy over dari 3 saham tadi ya teman-teman. 3 saham tadi yaitu ada Medco. Medco masih dijual ya. Merahnya ada di atas, yang ini sell at bid ya. Elsa juga sell at bid, jadi ini barang pada take profit sepertinya hari ini ya. Ya, mungkin orang masih memanfaatkan kenaikan sesaat aja karena gejolak politik kemarin. Akra juga demikian, namun demikian di closing Akra banyak yang mulai untuk ajar kanan ya. Oke, kemudian terkait energi terbarukan yang pada IPO hari ini kita lihat BRPT malah net sell berapa hari ini. Hari ini asingnya belum keluar. Langsung cek BRPT teman-teman. Nah, BRPT malah hari ini breakdown supportnya 38 retracement sehingga membuka peluang ke 1017 ya. BRPT teman-teman perhatikan penurunan hari ini untuk BRPT diikuti volume. Jadi hati-hati BRPT bisa sampai ke target 1025. Oke, menarik. Karena sebelumnya di situ-situ aja. Apakah ini adalah merupakan sell on news ya? Beritanya udah keluar sehingga orang lebih suka lepas barang ya. BRPT kita cek memang di sesi 2 banyak yang jualan ya. Dominasinya adalah 65% seller untuk BRPT. Kemudian kita cek TPIA. TPIA teman-teman, hari ini TPIA sempat turun nih sampai support 2532 support candlenya. TPIA langsung kita cek TPIA 25 low-nya. Ya memang berarti harganya sempat turun ya. Opennya 27. TPIA ini beruntung teman-teman yang pasang harga di bawah. Cuman untuk TPIA ini menariknya adalah AC-nya masih tebel nih. AC-nya masih tebel kecuali hari ini datanya memang belum keluar. Teman-teman bisa dipantau ini barang teknikalnya bagus. Koreksinya aja nggak nyampe di 2470-an ya. Untuk TPIA koreksinya aja tidak sampai di 2470-an. Langsung kita cek TPIA. TPIA ini di awal-awal masih buy at over, di jelang closing masih lebih banyak yang sell at bid ya, take profit seperti itu. Kita cek dulu Pegeo teman-teman, ini juga sama koreksi rata-rata hari ini, supportnya perhatikan 1452.
Pegeo 1452, volume masih biasa aja. Baik, kemudian kita cek dulu saham-saham terkait konstruksi. Jadi satu aja. Begini adalah pergerakan PTPP. Saya punya ini barang ya teman-teman, karena ya teman-teman tahu lah pergerakannya kan 720 support, kemarin overshoot sampai targetnya di 660 ya. Memang targetnya dia di situ. Ini sesuai coretan saya. Pas banget. Hari ini cukup oke sih, closingnya bisa di atas 725 ya. PTPP. Kemudian Adikarya juga sama, sedikit ada kenaikan, tapi untuk ketiga barang ini saya paling suka PTPP. Wika kita cek, Wika belum ada pergerakan ya. Jadi Wika, Adi, PTPP ini paling suka untuk pergerakan adalah PTPP. Kita cek dulu asingnya udah keluar belum datanya. Oh ya, asingnya udah keluar, PTPP masuk ya asing. Kemudian Adikarya asingnya juga masuk sedikit. Wika sedikit. Oke, kita akan cek langsung di sini buy at overnya untuk PTPP. Teman-teman bisa ngelihat masih banyak yang take profit ya. Adi banyak buy at over ya sebenarnya. Kemudian Wika masih banyak yang sell at bid juga. Kita cek asingnya sekarang, keluar nggak nih datanya? Belum keluar juga di sini. Ini belum keluar ya. Oke, kita tinggalin aja deh kalau gitu deh. Baik, kita cek dulu saham-saham energi juga ya. Ini energi batu bara lah kayak gitu. Doit. Nah, Doit hari ini justru breakout ya. Doit hari ini justru breakout. Ini catatan saya di Doit bagus banget, bertahan di atas 50, lanjut gas ini ya teman-teman. Doit sering juga saya bahas ini barang. Nah, kalau dari monthly ada resistan berikutnya 615, 640 dan 670 teman-teman Doit. Cek dulu asingnya dari Doit. Asingnya banyak masuk hari ini. Doit teman-teman bisa perhatikan untuk Doit, langsung cek di buyer overnya. Doit ya oke ya teman-teman, hijaunya di atas artinya dominasi membeli di over bagus ya, membuat ini barang gerak naiknya adalah kenceng. Kita langsung cek saham batu bara teman-teman, yang kemarin saya bahas Adaro juga ya. Adaro hari ini masih kehambat di EMA 200, 23,6 retracement ya. Tapi ini overall oke, ada percobaan menaikkan resistannya. Langsung cek di sini untuk Adaro. Masih net sell asingnya, masih banyak net sell, volume cukup besar, asingnya masih banyak net sell. Cek dulu di sini Adaro. Nah, masih dijual ya. Masih dijual ininya. Merahnya di atas. Nah, ini asingnya pada jualan. Ini dominasi penjualnya 59% untuk Adaro, teman-teman. Baik, kita cek berikutnya adalah ITMG. Saham ITMG. Asingnya banyak masuk. Volumenya hari ini masih biasa aja sih. Indo Tambang Raya. Ya, ini 3 hari ini ada percobaan naik, tapi gerakannya sempit dibanding turunnya kemarin lebih kuat ya. Oke, kita pantau saja untuk ini barang. Langsung cek di sini. ITMG ini masih banyak dijual ya, teman-teman, masih banyak dijual. Oke, kemudian kita cek tadi yang beberapa belum saya cek ya, yang karena asingnya belum keluar ya. Karena asingnya belum keluar, maka akan saya cek, saya kumpulkan karena tadi kan asingnya belum keluar. TKIM asingnya masuk ya, kemudian INKP asingnya net sell, JSMR asingnya masuk, DRMA asingnya masuk ya hari ini. SMSM asingnya masuk juga, ADMR masih net sell ya, MDKA masih net sell, AMMN masih masuk sedikit ya, Antam net sell, Inco tuh sebenarnya asingnya banyak masuk biru ini, tapi per hari ini banyak yang keluar ya teman-teman. Kemudian adalah Medco, kita cek.
Medco banyak yang keluar hari ini teman-teman ya. Elsa masih banyak jualan, Akra masih banyak jualan, BRPT masih ada jualan sedikit, TPIA bagus banget nih asingnya TPIA, Pegeo asingnya masih masuk ya. Itu aja teman-teman. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya, yaitu saham-saham yang memiliki potensi rebound setelah mengalami tekanan kuat beberapa hari yang lalu. Terima kasih teman-teman semuanya.